Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadan dengan NIM 7211421331. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu anggaran. Anggaran sendiri menurut M. Nafarin, anggaran adalah rencana tertulis mengenai suatu kegiatan di organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Sementara perencanaan sendiri adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tertentu. Beda lagi dengan pengendalian, lawannya dari perencanaan, pengendalian adalah melihat ke belakang untuk memutuskan apa yang sebenarnya akan dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi, dan membandingkannya dengan hasil rencana sebelumnya. Nah, anggaran sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi itu menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu pedoman kerja. Pedoman kerja itu suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Nah, kita masuk ke mempersiapkan anggaran induk. Dalam anggaran induk sendiri atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Nah, anggaran induk atau anggaran utama sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional sendiri itu dideskripsikan sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Nah, hasil akhir sendiri adalah suatu praforma atau perkiraan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini tuh merincikan aliran kas masuk dan kas keluar serta posisi keuangan secara umum. Oleh karena itu, banyak aktivitas keuangan yang tidak dapat diketahui sehingga anggaran operasional diketahui, anggaran operasional dipersiapkan lebih dahulu. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan anggaran operasional. Tadi kan kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang anggaran operasional. Nah, anggaran operasional sendiri itu terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut. Nah, laporan operasional itu anggaran operasional itu didukung oleh anggaran harga pokok penjualan, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran pembelian, bahan baku langsung, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran overhead, dan anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran penjualan. Dalam mempersiapkan anggaran keuangan, kita itu eh, perlu ada persiapan. Nah, anggaran yang tersisa dalam anggaran induk ini adalah yang disebut anggaran keuangan. Jadi, anggaran keuangan itu merupakan sisa-sisa dari anggaran induk yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu ada anggaran arus kas. Nah, anggaran arus kas sendiri itu adalah kehidupan bagi suatu organisasi. Kenapa anggaran arus kas menjadi kehidupan suatu organisasi? Karena anggaran kas itu merupakan salah satu anggaran yang paling penting dalam anggaran induk. Perusahaan menggunakan anggaran kas untuk mendokumentasikan kebutuhan atas uang tunai dan juga mengenai kemampuan untuk membayar kembali.
Yang selanjutnya yaitu adalah anggaran neraca. Nah, anggaran neraca sendiri itu tuh selanjutnya itu ada anggaran neraca dan terakhir ada anggaran untuk pengeluaran mobil. Jadi ini adalah anggaran-anggaran sisa dari anggaran induk. Nah, dalam menggunakan anggaran untuk mengevaluasi kinerja, anggaran sendiri itu adalah alat untuk mengendalikan pengendalian yang berguna. Akan tapi, ada dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kerja. Yang pertama yaitu anggaran statis atau static budget. Nah, anggaran statis atau static budget itu merupakan anggaran yang digunakan untuk evaluasi kerja anggaran untuk aktivitas tertentu. Nah, anggaran ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Yang selanjutnya itu adalah anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Nah, anggaran ini tuh memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu aktivitas. Kunci untuk membentuk anggaran fleksibel ini yaitu pengetahuan atas biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran fleksibel merupakan kunci untuk memberikan umpan balik secara sering yang dibutuhkan para manajer untuk menetapkan pengendalian dan secara efektif menjalankan rencana perusahaan. Nah, anggaran berdasarkan aktivitas. Sistem anggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan proses yang berkelanjutan. Pendekatan anggaran berdasar aktivitas dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui penyediaan aktivitas yang tidak berguna dan untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. Sistem anggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan dan proses yang berkelanjutan. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui penyediaan aktivitas yang tidak berguna atau kurang penting untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan atau yang lebih dibutuhkan. Nah, anggaran berdasar aktivitas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu anggaran aktivitas statis dan anggaran fleksibel aktivitas. Nah, anggaran aktivitas statis ini tuh mempunyai tiga langkah. Yang pertama yaitu aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan agar tidak melebihi budget. Yang terakhir yaitu biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah anggaran fleksibel aktivitas. Nah, anggaran fleksibel aktivitas ini atau aktivitas fleksibel budgeting adalah prediksi berapa biaya aktivitas yang nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Jadi, anggaran fleksibel ini tuh merupakan anggaran yang untuk diperkirakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya per unit sendiri menurut Hansen Mowen dan biaya per unit atau unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah jumlah unit yang diproduksi. Nah, apa sih pentingnya biaya produk per unit itu? Pentingnya biaya produk per unit itu adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Jadi itu ini termasuk bagian yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Sebagai contoh penawaran adalah persyaratan umum yang di pasar untuk produk dan jasa khusus. Pertimbangan penawaran untuk peralatan khusus, audit, tes medis, dan prosedur. Nah, cara mendapatkan informasi biaya per unit itu, sistem pengukurannya yang biasa digunakan adalah pembenaran biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Nah, biaya aktual sendiri itu merupakan biaya yang dibebankan dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produk. Sementara biaya normal atau normal cost system yaitu biaya yang dibebankan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu atau predetermined rate. Nah,
predetermined rate ini merupakan tarif perkiraan overhead eh, yang merupakan tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Perhitungan harga pokok produk. Nah, berdasarkan fungsi. Dalam perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi ini, secara spesifik menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Penggerakan aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit. Diasumsikan biaya overhead yang digunakan oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah yang diproduksi. Nah, kita masuk ke tarif keseluruhan pabrik. Nah, di sini ada tarif keseluruhan pabrik yang dapat saya jelaskan yaitu perhitungan tarif overhead keseluruhan pabrik itu tuh meliputi dua tahap. Jadi ada tahap pembentukan pool dan pembebasan biaya. Nah, pada tahap pertama, biaya overhead itu yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Biaya overhead yang dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambah biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 10 tahun. Setelah biaya diakumulasi dalam kelompok biaya ini, tarif keseluruhan pabrik dihitung menggunakan penggerak tingkat unit atau biasanya itu tuh tenaga jam kerja langsung. Nah, terakhir biaya overhead ini akan dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah tenaga kerja langsung aktual yang akan digunakan oleh tiap-tiap produk. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam perhitungan tarif keseluruhan pabrik. Pada PT Panasonic Global Indonesia, sebuah perusahaan telekomunikasi memproduksi dua jasa telepon, yaitu telepon nirkabel dan telepon mode reguler. Nah, berikut data perkiraan dan data aktual pada tahun 2014. Overhead yang dianggarkan itu sebesar 360 juta, aktivitas yang diharapkan dalam tenaga kerja langsung 100.000, aktivitas aktual dalam tenaga kerja langsung 100.000 dan overhead aktualnya yaitu 380.000. Nah, dapat dijawab sebagai berikut. Pertama-tama kita akan mencari tarif perkiraan overhead. Nah, tarif perkiraan overhead sendiri itu rumusnya overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Nah, overhead yang dianggarkan tadi kan 360 juta, itu dibagi 100.000 yaitu aktivitas yang diharapkan. Ketemunya yaitu 3.600 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu overhead yang dibebankan. Kita mencari overhead yang dibebankan. Nah, overhead yang dibebankan ini itu rumusnya tarif overhead dibagi output aktivitas aktual. Tarif overheadnya tadi kan sudah ditemukan ya 3.600 dikali output aktivitas aktual. Nah, aktivitas aktual tadi kan juga sama 100.000, yaitu ketemu 360 juta. Nah, perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan itu disebut variansi overhead atau overhead variance. Nah, variansi overhead ini dapat ditemukan dalam pengurangan eh, tadi 380 juta, maaf, 380 juta overhead aktual dikurangi 360 juta yaitu overhead yang dibebankan atau yang diperkirakan yaitu sebesar 20 juta hasilnya. Nah, biaya per unit dengan tarif keseluruhan pabrik itu tuh dapat dihitung dengan biaya utama produk ditambah biaya overhead yang dibebankan dibagi unit produksi. Nah, kita dapat dilihat dalam slide selanjutnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh data aktual yang dikumpulkan pada setiap produk. Unit diproduksi pada telepon kabel yaitu 10.000, pada telepon reguler yaitu 100.000. Nah, biaya utamanya yaitu 78 juta pada telepon kabel, nirkabel, dan telepon reguler yaitu 738 juta. Nah, pada jam tenaga kerja langsung pada telepon nirkabel yaitu 10.000, pada telepon reguler yaitu 90.000. Nah, perhitungan biaya per unit tadi kan udah ya, tadi perhitungan biaya per unit kan biaya utama produk ditambah biaya overhead yang dibebankan dibagi unit produksi. Nah, biaya utamanya tadi kan 78 juta untuk
nirkabel dan yang reguler yaitu 738 juta. Nah, biaya overhead atau biaya overhead yang dibebankan itu pada telepon nirkabel 3.600. Tadi kita udah nyari ya overhead yang dibebankan 3.600 ketemunya dikali 10.000. Nah, 10.000 ini didapatkan dari sini nirkabel itu. Nirkabel ini aja tenaga kerja langsung nih. Nah, untuk Netflix sendiri itu 114 114.000 itu 114 juta itu didapatkan dari 78 dikurangi dengan 36. Nah, 114 juta ini dibagi dengan 10.000 dari 10.000 yaitu unit produksi, kemudian biaya per unit atau eh, atau itu sampai itu nya yaitu 11.400. Nah, untuk telepon reguler sendiri, yaitu perhitungannya sama seperti nirkabel, yaitu 738 juta ditambah 324 juta, yang berasal dari 3.600 dikali 90.000. Ketemunya yaitu 106 juta 200. Nah, itu dibagi 100.000, ketemunya yaitu 1.062. Nah, untuk tarif departemen sendiri ini tuh meliputi dua tahap juga. Yang tahap pertama itu biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi penggerak berdasarkan unit setiap jam tenaga kerja tersebut untuk setiap departemen menggunakan tenaga kerja dan jam kerja mesin untuk departemen yang menggunakan banyak mesin. Digunakan untuk menghitung tarif departemen. Produk yang diproses oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai proporsi penggerak berdasarkan unit departemen. Biasanya itu seperti jam mesin atau tenaga kerja langsung. Nah, tahap kedua itu overhead akan dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Jumlah overhead yang dibebankan pada produk adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan pada setiap departemen. Nah, berikut ada contoh kasusnya. Sama seperti sebelumnya, perhitungan tarif keseluruhan pabrik ini menggunakan PT Panasonic Global Indonesia memiliki dua divisi produk, yaitu pabrikasi dan perakitan. Dan divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama, sedangkan bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan, mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja. Maka PT Panasonic Global Indonesia berdasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut adalah data untuk departemen tersebut. Tadi kan udah disebutkan ya untuk pabrikasi sendiri tuh fokus ke tenaga kerja langsung. Nah, perakitan maaf, pabrikasi itu fokus ke ini intensif mesin. Nah, untuk perakitan sendiri itu untuk tenaga kerja langsung. Jadi perakitan fokus ke sini, pabrikasi fokus ke sini gitu ya. Kita menggunakan ini dan ini. Nah, tarif pabrikasi sendiri itu overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam mesin yang diharapkan, yaitu 252 juta dibagi 40.000, ketemunya 6.300 per jam mesin. Sementara pada tarif aplikasi sendiri itu kan overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung. 108 juta dibagi 80.000, ketemunya 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Jadi overhead yang dibebankan yaitu 6.300 dikali jam mesin aktual ditambah 1.350 dikali jam tenaga kerja langsung, yaitu 6.300 dikali 40.000 ditambah 1.350 dikali 80.000. Ketemunya yaitu 252 juta ditambah 108 juta, yaitu hasil akhirnya 360 juta.
Nah, biaya pada tarif departemen dapat disimpulkan berikut. Ini sebagai rumusnya 78 juta yang tadi telah diketahui itu ditambah 29.250 didapatkan dari 6.300 dikali 4.000 ditambah 1.350 dikali 3.000 ketemu itu 107.250 juta. Nantinya dibagi 10.000 ketemunya 10.725 untuk biaya per unit atau jumlah biaya per unitnya. Sementara pada telepon semuanya itu 10.688. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Selebihnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.